Ya pemirsa, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru siang ini? Kita tanyakan kepada 3 rekan kami, ada Zinedine Duhan dari Pelabuhan Merak, Banten, kemudian ada Alvin Saputra dari Terminal Kampung Rambutan, dan juga Rizka Sasabila dari Stasiun Pasar Senen. Pertama kita akan ke Zinedine Duhan yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Duhan, bagaimana kondisi dan juga situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Ya Felicia dan juga pemirsa, saat ini di Pelabuhan Merak, Banten ini jumlah penumpang yang akan menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera ini terus meningkat. Jika kemarin kita lihat statistik di H-4 seperti itu, memang yang data baru dikeluarkan oleh ASDP pada pagi hari ini ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk di H-4-nya saja kemarin, tepatnya pada hari Sabtu kemarin ini jumlah perorangan atau jumlah orang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera ini mencapai 48.823 atau itu naik 9% dibandingkan H-4 pada tahun sebelumnya. Nah, untuk secara keseluruhan sendiri, Felicia dan juga pemirsa, ini total lebih dari 146.000, tepatnya 146.602 orang ini yang sudah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Ini terhitung sejak operasi Nataru dimulai, yaitu sejak H-7 hingga H-4. Nah, hal ini juga memang yang diperkirakan nantinya pada hari ini hingga hari Rabu nanti pada tanggal 25 seperti itu nantinya akan menjadi puncak dari arus mudik Nataru yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Dan dapat kami gambarkan juga Felicia dan juga pemirsa, ini di belakang saya terdapat beberapa penumpang yang masih nanti akan menunggu keberangkatan selanjutnya, dikarenakan juga sesaat lagi tepatnya pada pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat nantinya kapal Sebuku yang saat ini sedang bersandar di dermaga eksekutif nantinya akan diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni yang berada di Sumatera. Nah, untuk situasi di pelabuhan atau di dermaga lainnya, yaitu di pelabuhan reguler di Merak, yaitu dermaga 1 hingga dermaga 7, tadi juga kami sempat memantau, ini memang dipadati oleh kendaraan-kendaraan bermuatan seperti itu yang mengangkut barang, itu baik kebutuhan logistik, pangan maupun mengangkut kendaraan seperti itu. Tadi kami juga sempat memantau memang ada antrian yang cukup panjang, namun ini juga masih tergolong wajar jika kami konfirmasi kembali ke pihak ASDP dari Pelabuhan Merak, dan juga tidak ada penumpukan atau antrian yang hingga berjam-jam, dikarenakan juga kapal ini akan selalu hadir setiap 1 jam sekali seperti itu. Nah, untuk motor sendiri ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Untuk motor ada mencapai 1.406 unit. Nah, ini angka ini juga menjadi angka yang sangat besar, mengingat di tahun kemarin ini hanya mencapai 857 di H-4. Oleh karena itu juga kenaikannya mencapai 64%. Nah, selain itu juga segala antisipasi sudah disiapkan, termasuk jika nantinya cuaca buruk, maka nantinya juga proses operasional penyeberangan kapal akan dihentikan sementara. Lalu juga jika nantinya terjadi kemacetan yang cukup panjang seperti itu di Pelabuhan Merak, nantinya sebagian dari mobil akan diarahkan ke Pelabuhan Bojonegara yang memang saat ini juga sudah digunakan untuk kendaraan-kendaraan pengangkut yang besar dan memiliki panjang di atas 10 meter seperti truk gandeng yang sangat besar untuk towing gandeng dan beberapa kendaraan besar lainnya. Nah, untuk fasilitas sendiri ini dari pihak SDP sudah memastikan bahwa fasilitas semuanya akan dijamin. Tadi juga kami sempat ke dalam, sebetulnya Felicia dan juga pemirsa, kami ingin sekali mengabarkan dari dalam kapal feri yang nantinya akan berangkat, namun jika melihat jadwal yang mana 2 hingga 3 menit lagi kapalnya akan berangkat, jadi kami memutuskan untuk mengabarkan dari luar kapal. Nah, di dalam juga memang fasilitasnya sudah sangat memadai. Tadi kami dari fasilitas kebersihan, lalu juga di dalam juga tersedia beberapa kantin makanan dan juga kursi-kursi yang nyaman untuk para pemudik ini dapat menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya. Nah, untuk ketersediaan bahan bakar dan juga ketersediaan listrik selama operasional Nataru ini juga sudah dipastikan aman. Kemarin sudah diperiksa oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang juga sudah meninjau langsung bagaimana ketersediaan listrik hingga nantinya operasi Nataru ini berakhir, dan juga ketersediaan bahan bakar kapal seperti itu. Nah, untuk sementara itu informasi dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Feli. Ya, terima kasih Duhan atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak, Banten. Saat ini kami akan beralih ke Alvin Saputra yang sudah berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Selamat siang Alvin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Felicia dan juga pemirsa, memang 9 hari lagi menjelang pergantian tahun 2025 dan juga libur sekolah dan juga
libur Natal 2024 dan memang masih banyak juga masyarakat untuk berpergian keluar kota untuk sekedar berlibur ataupun mengunjungi sanak saudara mereka di kampung halamannya masing-masing, di mana untuk saat ini di tempat saya mengabarkan yaitu berada di terminal Kampung Rambutan di daerah Jakarta Timur. Memang untuk situasi terkini tadi kami sempat memantau dari pagi hari hingga jam siang hari ini, memang untuk penumpang bus di terminal Kampung Rambutan juga sudah ramai mengunjungi Kampung Rambutan untuk langsung menuju ke kampung halamannya masing-masing. Memang untuk terminal Kampung Rambutan sendiri juga pemirsa mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Memang untuk lonjakan sendiri memang dari hari ke hari terus semakin meningkat, di mana untuk untuk peningkatan sendiri dari tanggal 18 Desember 2024, di mana memang untuk penumpang pada tanggal 18 Desember 2024 sebanyak 707 penumpang dan 144 bis yang berangkat menuju keluar kota. Dan juga untuk hari ini data terakhir di tanggal 22 Desember ada sebanyak 1.508 penumpang dan juga 180 bis yang berangkat menuju keluar kota. Memang untuk bis di Kampung Rambutan sendiri memang lebih tinggi yang tiba di Kampung Rambutan. Memang untuk pada hari ini bis yang tiba di Kampung Rambutan daerah Jakarta Timur ada sebanyak 351 bis dan juga sebanyak 3.319 penumpang yang tiba di Kampung Rambutan pada hari ini. Memang nantinya untuk data sendiri akan update dan terus bertambah setiap harinya hingga nantinya malam hari. Dan juga memang untuk saat ini tiket dari bis di Kampung Rambutan sendiri memang untuk saat ini masih belum ada kenaikan yang signifikan. Namun memang untuk tiket dari kelas eksekutif memang sudah adanya kenaikan, namun untuk yang ekonomi saat ini masih harganya sama dengan hari-hari biasa juga. Dan memang nantinya untuk kelas eksekutif sendiri juga mengalami kenaikan mengikuti harga-harga yang ada. Dan juga untuk penumpang dari bis di terminal Kampung Rambutan ini juga nantinya juga bisa membeli tiket secara langsung untuk datang di terminal Kampung Rambutan, dan bisa juga membeli secara online nantinya di website dari pembelian tiket. Dan juga nantinya terminal Kampung Rambutan demi kenyamanan dari masyarakat dan juga penumpang bis yang ada untuk libur menjelang Natal dan juga Tahun Baru, nantinya untuk Kampung Rambutan sendiri mengadakan ramcek dari bis, yang dimana nantinya bis-bis yang akan berangkat juga akan dicek uji kelayakan nantinya agar penumpang aman dan nyaman untuk sampai di tujuan. Dan juga fasilitas di sini juga disediakan dari pos pengaduan serta pos kesehatan untuk masyarakat yang nantinya penumpang dari bis terminal Kampung Rambutan. Demikian, Felicia, kembalikan ke studio.